Perkenalkan, nama saya Yulistarini, NPM 19453, Prodi Ilmu Komunikasi 02. Saya di sini akan menjelaskan tentang opini new normal di perguruan tinggi. Kondisi normal baru bagi perguruan tinggi sudah dimulai sejak dikeluarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor 36962 MPKA HK 2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran daring dan bekerja dari rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di beberapa perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sudah dimulai sejak Maret 2020 berjalan dengan lancar. Ada beberapa perguruan tinggi yang tidak siap dalam pembelajaran daring karena belum memiliki sistem pembelajaran daring. Dosen belum menyiapkan bahan untuk materi pembelajaran, jaringan internet di daerah tidak mendukung, atau mahasiswa tidak memiliki perangkat untuk mengakses pembelajaran daring. 1. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus dilaksanakan dalam lingkungan kampus saat berinteraksi dengan banyak pihak untuk keamanan bersama. Pelaksanaan normal mewajibkan mahasiswa baru yang datang ke UNISI disyaratkan memiliki surat keterangan sehat. Selanjutnya, dalam keseharian kehidupan kampus, protokol kesehatan harus dilakukan secara konsisten. Tindakan ini berupaya cek suhu badan, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak secara fisik, serta menggunakan perlengkapan pribadi dalam kegiatan perkuliahan. Yang kedua, pengelolaan sarana prasarana. New normal bagi perguruan tinggi sudah dimulai dengan pembelajaran daring, tapi tidak semua dapat dilakukan secara online dan mengharuskan kuliah bertatap muka. Perkuliahan daring mengharuskan perguruan tinggi memperbaiki sarana dan prasarananya, khususnya dalam hal jaringan dan aplikasi yang mendukung proses belajar mengajar. Bila dilakukan perkuliahan klasikal, kampus harus menyediakan kelas dengan layout mengikuti protokol kesehatan. Kelas bertatap muka akan berkapasitas lebih kecil, dan ini merupakan tambahan biaya bagi perguruan tinggi. Belum lagi menyediakan fasilitas lain untuk tempat cuci tangan di beberapa tempat yang mudah diakses mahasiswa, dosen, dan karyawan. Tempat-tempat pelayanan mahasiswa harus juga diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka tetap bisa menjaga jarak apabila mau meminta pelayanan. Bagi kampus yang telah membangun portal akademi yang terintegrasi sebelum terjadinya pandemi ini, mungkin tidak menjadi masalah dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Melalui portal akademi ini yang terkandung di dalamnya, media komunikasi pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Teknologi informasi dalam portal akademik dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk dosen, mahasiswa, maupun orang tua, tapi pemerintah dapat mengontrol kualitas pembelajaran dalam sistem ini untuk melakukan asesmen. Kondisi normal baru dengan berbagai dinamika yang terjadi memang di satu sisi menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, mempersiapkan sarana dan prasarana dengan baik, melakukan proses belajar mengajar dengan benar dengan memperhatikan peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, dan mengolah anggaran secara efisien. Perguruan tinggi akan siap menyongsong kondisi normal baru. Pandemi ini akan mengubah tatanan tata kelola perguruan tinggi, dan bila dapat diantisipasi dengan tepat, justru akan menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, sekaligus menciptakan budaya lebih sehat dan ramah lingkungan. Pada kenyataannya, kuliah online mendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat.
kebijakan kuliah online yang bertujuan menekan penyebaran virus corona dinilai kurang efektif diterapkan di Indonesia. Kuliah online justru membuat mahasiswa terbebani, terutama mahasiswa yang akses internetnya terbatas. Ada beragam pandangan lain tentang kuliah online ini. Kebanyakan dari mahasiswa mengungkapkan keluhannya setelah menjalani kuliah online selama beberapa bulan ini. Ada yang lebih menyukai kuliah offline karena bisa bertemu dengan teman-temannya. Ada pula yang merindukan kuliah karena bisa membeli jajanan di sekitar kampus. Tak ada yang bisa dilakukan untuk menghentikan kuliah online. Sebenarnya yang perlu kita perbaiki adalah cara pandang kita untuk menghadapi wabah virus corona ini. Kita harus memahami ini sebagai salah satu dampak dari virus corona yang semakin marak di Indonesia, yang mau tidak mau harus kita lakukan. Jadi, pembelajaran secara daring dianggap mahasiswa kurang efektif karena mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya mempunyai pemikiran yang berbeda dalam menangkap materi yang diberikan dosen melalui media internet. Sekian penjelasan dari saya tentang opini new normal di perguruan tinggi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Ingat, Indonesia sedang tidak stabil.